Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, Ia memberikan waktu bagi kita untuk menikmati cinta kasih-Nya yang besar. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Tidak terasa ya, kita sudah berada di minggu kedua bulan Oktober. Firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami ingin belajar kehendak-Mu melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi sulu dan pelita dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 15 ayat 1-9. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarkan nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, lain di bibir, lain di hati. Ungkapan lain di mata, lain di hati menunjuk manusia yang sering menampilkan kebaikan, tetapi hatinya justru membenci dan merancangkan kejahatan. Hal itu, saudara, disebut kemunafikan. Tak jarang hidup orang percaya diwarnai dengan kemunafikan. Banyak saudara yang hadir dalam ibadah hanya karena malu kepada tetangga, ingin memamerkan pakaian baru, atau ingin melihat dan menilai penampilan orang lain. Kita masih sangat suka berbicara lembut dan memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi hati hanya ingin mendapat pujian. Lain di bibir dan lain pula di hati. Saudara-saudara, seperti itulah gambaran hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berupaya untuk menampakkan ketaatan agar orang banyak kagum dan memuji mereka. Sekalipun hati mereka menyimpan kekejian dan motivasi keliru. Walau mencoba menampilkan perkataan dan perbuatan benar, hal itu pula yang membuat mereka menegur Yesus dan para murid yang dianggap tidak mematuhi adat istiadat. Saudara, mereka lebih menekankan kebiasaan nenek moyang dibandingkan perintah Allah. Melalui kesempatan itu, Yesus mengajar dan menyorot sikap munafik mereka. Yesus menyoroti sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang dapat menggeser perintah Allah dengan adat istiadat leluhur mereka. Mereka lebih takut kepada tradisi yang adalah buatan manusia dibandingkan perintah Allah yang berasal dari Allah. Yesus, saudara, menyebut mereka munafik karena bersembunyi pada ajaran manusia. Saudara-saudara, kita juga sering terpengaruh untuk
bersifat munafik. Terkesan kita menampilkan kebenaran sesuai kehendak Allah, tetapi hati kita lebih percaya pada manusia, terutama saudara saat kita bicara soal adat istiadat. Banyak kebiasaan yang diutamakan daripada memuliakan Tuhan. Dalam hidup kita demikian. Banyak hal yang kita lakukan kelihatannya baik, padahal di hati kita penuh dengan kemunafikan. Banyak kebiasaan saudara yang diutamakan daripada memuliakan Tuhan. Untuk itu renungkanlah, apakah yang keluar dari bibir sudah sesuai dengan yang ada di hati kita? Mari bersama terus merenung dan biarlah kita belajar untuk memperlihatkan bahwa yang ada di hati juga sama yang ada di mulut kita. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan kebenaran dan ketulusan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memperlakukan firman-Mu dengan baik. Di kesempatan ini kami berserah diri memohon Tuhan terus memberkati kami. Kami tahu jauh dari Tuhan hidup kami binasa. Karena itu biarlah Engkau memberkati keluarga kami agar kami semua selalu merasakan sukacita dan damai Tuhan. Anak-anak kami Engkau pelihara, hidup mereka, masa depan mereka, pendidikan, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami pun juga sebagai orang tua agar kuat dan teguh mengarahkan anak-anak dengan baik. Pekerjaan Engkau berkati, biarlah kekuatan Roh Kudus akan membuat kami hidup dalam kehendak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu bersukacita dan beria-ria dalam Kristus, iman mereka teguh di dalam Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini Engkau berkati, dan Engkau kuatkan mereka untuk selalu menjalani hidup ini dengan baik, merindukan firman-Mu dan hidup dari firman-Mu. Engkau berkati semua saudara-saudara kami yang bersukacita, biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Engkau menolong kami dengan pergumulan yang kami alami, dengan sakit Tuhan sembuhkan, dengan duka Tuhan hiburkan. Dalam berbagai macam persoalan hidup, ya Roh Kudus hadirlah, agar kami kuat dan menjalani hidup ini dalam kekuatan dan cinta kasih-Mu. Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin di negara kami agar dapat memerintah dengan adil, bijaksana. Para pelayan-Mu Engkau kuatkan untuk teguh menjalani dan menghadapi pelayanan dengan baik. Kasih-Mu kiranya bersama dengan kami dan terus menolong kami. Bahkan Engkau mengampuni dosa kami, mendengarkan doa yang kami sampaikan kepadamu. Karena semuanya ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang tetap setia dan mengajar kami untuk terus hidup dalam ketulusan. Ini kami Tuhan, kami membawa semuanya ini dalam kuasa Tuhan. Amin. Bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Jadikanlah firman ini pelita dan suluh dalam hidup kita. Selamat menikmati hari Minggu, hari karunia Tuhan. Selamat menjalani hari-hari hidup kita dalam kasih dan kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.